Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami bersyukur kalau dalam sepanjang hidup kami Tuhan masih memberikan pemeliharaan yang cukup dan luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkaulah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Allah Roh Kudus yang merupakan pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pedoman yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bulan Agustus bagi kita orang Indonesia adalah bulan yang istimewa, karena pada bulan Agustus inilah kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, nanti hari Selasa tanggal 17 Agustus kita akan bersama-sama bersukacita oleh karena kita mengenang kembali lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, di mana kita diberikan kemerdekaan. Tapi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, itu bukan hal yang gampang untuk kita peroleh. Itu merupakan hal yang sulit. Ada banyak pengorbanan yang harus diberikan oleh para pejuang kita, oleh para pembela tanah air untuk mendapatkan kemerdekaan. Bukan cuma sekedar kerugian secara materi, bahkan juga jiwa dan raga dipertaruhkan untuk sebuah kemerdekaan. Lalu bagaimanakah kita memahami kemerdekaan dalam perspektif kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita memahami kemerdekaan dalam sudut pandang kita sebagai orang Kristen? Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan mendasari khotbah saya pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, saya bacakan untuk kita semua, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kemerdekaan dalam perspektif orang Kristen, kita harus belajar lebih jauh. Ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu mengakibatkan maut dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Alkitab berbicara upah dosa adalah maut. Setiap orang yang hidup di dalam dosa dan yang berdosa, konsekuensi utamanya adalah maka dia akan berhadapan dengan maut. Tetapi hari ini kita belajar tentang satu kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita dengan satu kalimat yang sangat indah. Jadi apabila anak, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kita orang percaya, maka kita pun benar-benar merdeka. Lalu bagaimana kita memahami konsep kemerdekaan dalam perspektif kita sebagai orang percaya? Kalau kita belajar dalam Alkitab, maka kemerdekaan itu bukan sekedar kita dibebaskan dari perspektif penjajahan yang bersifat fisik, tetapi kita berbicara tentang penjajahan yang kekal, penjajahan yang bersifat spiritual. Di mana penjajahan spiritual inilah yang terjadi ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, di mana ketika Adam dan Hawa memilih untuk mengambil dan memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan hal jahat, disitulah manusia jatuh ke dalam dosa dan konsekuensinya sungguh luar biasa. Dosa menghasilkan maut. Artinya bahwa ketika kita berbicara kemerdekaan dalam perspektif orang percaya atau orang Kristen, kita berbicara tentang kemerdekaan atau dibebaskan dari konsekuensi maut yang sesungguhnya merupakan akibat dari dosa yang telah kita perbuat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang syarat masuk surga, sangat berat. Syarat untuk merdeka dari maut itu sangat berat. Kalau kita membaca di dalam Yohanes kalau kita membaca dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, jelas sekali di sana dia menyebutkan bahwa sempurnalah kamu sama seperti Bapamu adalah sempurna. Artinya bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam dosa, dan kalau tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga jika tidak benar-benar suci. Jadi surga itu tempat bagi orang suci. Tidak ada istilahnya you punya 90% kebenaran,
hanya 10% kesalahan lalu masuk surga. Tidak ada istilahnya punya 99% kebenaran. Hanya 1% saja kau masuk surga. Karena surga itu pada dasarnya adalah yang sempurna. Itulah sebabnya bahwa sempurnalah kamu sama seperti Bapamu adalah sempurna. Karena itu dosa tidak akan membawa kita menuju kepada keselamatan yang kekal yang disediakan oleh Allah Bapa di surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang kesempurnaan ini. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Artinya tidak ada satupun manusia yang dapat masuk surga jika ukurannya adalah manusia. Karena ingat, sekalipun Anda melaksanakan 9 dari hukum Taurat dan satu yang Anda tidak lakukan, maka Anda tidak akan masuk surga. Sekalipun dalam hidup Anda melakukan 99% kebenaran, hanya 1% kesalahan, itu pun Anda tidak layak masuk surga. Lalu bagaimana jalan keluarnya supaya manusia yang seharusnya mati karena dosa, mati karena perbuatannya, mati karena akibat dari maut karena dosa manusia, jalan keluar satu-satunya anak itulah yang memerdekakan kita. Jalan keluar satu-satunya supaya kita dapat memperoleh surga bukan lagi hasil usaha, bukan lagi pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 berbicara begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu apakah yang kita peroleh dalam kemerdekaan dalam Kristus? Perhatikan dengan baik. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berbicara begini. Setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Artinya, percaya kita kepada Yesus, penyerahan diri kita kepada Yesus, pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengkonversi hidup kita, bukan lagi kita sebagai orang yang berdosa dalam sudut pandang seperti yang disebutkan di dalam Matius tadi, tetapi kita disebut anak-anak Allah. Jadi surga, keselamatan kekal adalah warisan yang kita dapat oleh karena kita percaya kepada Kristus Yesus, yaitu anak yang memerdekakan kita. Itu pelajaran kita yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita berbicara tentang hukum dosa dan hukum maut akibat dari perbuatan manusia, maka di dalam Roma pasal 8 ayat 1-3 jelas sekali. Perhatikan bunyi firman Tuhan. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Inilah kemerdekaan yang kita peroleh. Kalau kita berada dalam Kristus Yesus, maka yang dilihat oleh Bapa di surga hanyalah kesempurnaan Yesus. Dia tidak akan melihat kita lagi sebagai orang berdosa. Karena Yesus telah menanggung setiap kesalahan dan dosa kita. Karena itu, dalam Roma pasal 8 ayat 1 disebutkan, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Ingat ayat yang kedua. Roh memerdekakan kita dari tuntutan hukum dosa akibat perbuatan kita, dan hukum maut akibat dari dosa yang kita buat. Dan Kristus itulah sendiri yang mati untuk menggantikan kita, membayar setiap dosa yang kita perbuat. Kemerdekaan dalam perspektif kita sebagai orang percaya. Yang kedua harus kita pahami, bahwa kita dibebaskan dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Kristus dan kematiannya, upah darah yang dibayar oleh Kristus itulah yang membuat kita merdeka dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Kristus mau menjadi maut untuk Bapak Ibu dan saya. Kristus mau mati untuk Bapak Ibu dan saya. Kristus mau membayar dosa yang kita perbuat di atas kayu salib untuk keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya tepat sekali yang disebutkan dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-36. Jadi apabila anak memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Dan merdeka yang benar adalah kita dibebaskan dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Dan keselamatan menjadi hak kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kemerdekaan yang sejati. Bukan lagi engkau hamba, tetapi engkau anak yang punya hak di surga. Dan surga itu adalah milik Bapamu di surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa lagi? Kok bisa sih kita bisa memperoleh surga dengan jalan percaya pada Kristus? Roma yang kelima ayat 1-3 jelas sekali di situ. Di situ dia berbicara tentang kamu dibenarkan. Kamu memang orang berdosa, kamu memang pendosa, kamu memang orang melakukan dosa, tetapi kamu dibenarkan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kamu dibenarkan dan diselamatkan oleh imanmu kepada Kristus Yesus. Karena itu,
surga bukanlah sebuah pertaruhan bagi orang percaya. Bukanlah sesuatu yang tidak pasti. Itulah sebabnya kenapa orang percaya menyebutkan surga itu adalah sebuah pastian, karena engkau dibenarkan dengan setiap tetes darah Kristus. Kemerdekaan yang kau peroleh, kemerdekaan di atas kematian Kristus. Kemerdekaan yang kau peroleh, kemerdekaan di atas setiap penderitaan yang Kristus alami. Kemerdekaan yang kau peroleh, kemerdekaan dengan jalan Kristus menumpahkan darahnya untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ini satu hal yang luar biasa, sehingga jika anak memerdekakan kita, ya kita betul-betul merdeka. Oleh karena anaklah yang memerdekakan kita, oleh karena anaklah yang mengambil alih hukuman yang harusnya kita terima, dan hukuman itu ditanggung oleh Kristus dengan jalan meremukkan setiap dosa kita di dalam dirinya, di dalam setiap tetesan darah yang keluar, dalam setiap penderitaan yang dialami oleh dia di atas kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau hari ini bukan lagi anak duniawi, tapi engkau adalah anak yang dibenarkan di dalam Kristus. Menurut Roma pasal 5 ayat 1-3. Dibenarkan. Kalau di dalam bahasa aslinya itu mempergunakan kata dikaiosune dan hagiosune. Dibenarkan dan dikuduskan. Dan pekerjaan membenarkan dan menguduskan bukanlah hasil karyamu, bukanlah pekerjaanmu, tetapi pekerjaan Kristus dengan jalan menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Itulah sebabnya kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita bukanlah kemerdekaan yang biasa, tapi kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang didasari oleh sebuah pengorbanan, kemerdekaan yang didasari oleh sebuah ungkapan kasih, kemerdekaan yang dipertaruhkan dengan nyawanya, kemerdekaan untuk memberikan kelegaan kepada engkau, untuk memberikan kebebasan kepada engkau, untuk mengangkat engkau, Bapak, Ibu, dan saya dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut yang harus kita terima oleh karena dosa, dan dibenarkan di dalam pengorbanan Kristus. Salam NKRI merdeka. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur oleh karena Engkau Tuhan kami yang memerdekakan kami dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Kami sungguh sangat bangga memiliki Engkau, dan kami juga sungguh sangat bangga karena Engkau memiliki kami. Kami berdoa biarlah kemerdekaan yang sejati yang telah Engkau ukir di atas kayu salib melalui pengorbanan-Mu dalam setiap tetes darah-Mu, dalam setiap pembayaran yang Engkau berikan kepada kami di atas kayu salib, menjadi sebuah kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, supaya kami benar-benar menjadi anak yang merdeka di dalam Engkau. Bapak dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati mereka dengan berlimpah dalam setiap pekerjaan usaha mereka, dalam kesehatan mereka, Tuhan berkati. Anak mantu dan cucu-cucunya juga selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus GBB Taman Firdaus. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang menuntun menyertai mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itu yang selalu menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara setiap kehidupan kami. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur oleh karena Engkau Juru Selamat yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.